anu ya, satu film yang genre remaja yang jarang ya sekarang ya, karena kan kebanyakan film horor itu kan kita udah cukup lah ditakut-takutin. Nah sekarang kita melihat yang indah-indah kisah percintaan, apalagi zaman-zaman ABG ya. Betul. Jadi saya pun kadang-kadang yang udah usia begini kepingin juga jadi ABG lagi gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih kawan-kawan, dan sekaligus film ini juga perwakilan untuk mempromosikan keindahan Bali. Dan cukup, kalau kita lihat ya, beberapa tahun ini kan jarang ya, kebanyakan syutingnya di Jakarta gitu kan. Artinya ini juga bisa menjadi representasi Bali, dan kalau nggak salah kita akan tayang di Brunei and di Malaysia ya. Nah, Brunei, Singapura, Malaysia, Brunei dan Singapura. Jadi ini bisa menjadi sebuah apa ya, ikon pariwisata juga. Yes. Dan pasti ketika Bali pasti tidak akan lepas dengan apa yang namanya cinta. Nah semoga cinta itu bisa bertumbuh di Bali. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Dan memang tadi saya sempat menyaksikan sekitar 30 menit awal, memang digambarkan Bali dengan sangat indah ya. Kalau misalnya kita tahu Bali beberapa daerah tertentu, tapi with this movie kita diajak masuk ke pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang memang sangat menggambarkan keindahan dari Pulau Bali itu sendiri. Oke, next question kepada produser Pak Joseph Tarigan. Pak Joseph, Josh Pictures memang membuka tahun 2025 ini dengan drama romance yang it's a beautiful romance drama, tapi juga bittersweet ya, alias ada getirnya gitu. Karena ini dilema cinta yang dialami oleh Made terhadap pilihannya atas Niluh dan Putu, again dengan latar belakang indah yaitu Bali. Mungkin bisa diceritakan Pak Joseph bagaimana secara desain produksi film ini jadi bisa menyaksikan visual, menyajikan maksud saya visual indah dari Bali dan juga budayanya. It translates to the screen. Terima kasih semua. Boleh saya agak sedikit membaca. Silakan Pak. Secara desain produksi film ini kami ingin menunjukkan kisah cinta dari seorang dalang muda wayang kulit Bali dan pilihan-pilihan hidup yang dijalaninya. Tentu kami memanfaatkan keindahan Pulau Bali dan tempat-tempat yang mampu mendukung ceritanya. Bahwa ada kisah dari 3 anak muda yang mengalami dilema percintaan yang hidup dalam keseharian dan budaya Bali. Kami ingin melihat lebih dekat dari keluarga Made, dari keluarga Putu sebagai keluarga dalang dan pengrajin wayang kulit Bali. Sehingga di film ini penonton juga akan melihat perpaduan dari unsur alam, tradisi, spiritual, dan kisah cinta untuk bisa mendukung hal tersebut. Kami pun menggunakan lokasi yang bisa mempresentasikannya. Salah satunya kami syuting di Desa Taro, itu salah satu desa tertua di Bali yang memiliki tata letak ruang rumah tradisional bersanding dengan kemegahan Pura Agung Gunung Raung, itu pura tertua di Bali. Oke, baiklah. Dan memang seperti dikatakan oleh Pak Joseph tadi kan memang ada tentang dalang muda, kemudian wayang kulit. Mungkin juga tadi rekan-rekan media bisa sama-sama menyaksikan pada saat ada pesta layangan, itu juga ditampilkan dengan sangat indah. Me personally, aku baru pertama kali lihat layangan yang besar and it's so majestic, dan itu adalah sesuatu yang memang menambah nilai tersendiri untuk film ini. Nah juga kan memang ceritanya mengangkat tentang dalang muda dan juga wayang kulit Bali. Mungkin bisa disampaikan Pak Joseph, sebenarnya apa yang ingin disampaikan selain dari sisi drama romansnya nih di film Adi in Bali ini? Film Adi in Bali adalah perpaduan yang unik antara cinta dan budaya, dan akan menjadikan pengalaman sinematik yang tidak terlupakan untuk penonton. Jadi bukan saja romance, melainkan kita diajak melakukan perjalanan melalui Pulau Bali yang menampilkan pemandangan yang memukau, jiwa yang indah dari orang-orangnya, dan daya pikat wayang kulit Bali yang menawan. Jadi memang sebuah paket yang komplit ya, dan tadi kan juga disampaikan oleh Pak Roy di awal, ini kisah cinta ABG, dimana kita yang sudah generasi senja seperti ini ya, kita ingat lah ya cinta-cinta zaman ABG, itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Ibu Produser Marlia Nurdiani, di mana Balia, mungkin bisa diceritakan secara tantangannya mengenai produksi film Adi in Bali ini sendiri. Mungkin tantangannya sih seperti halnya syuting kebanyakan sih, tantangan itu malah membuat kita menjadi kreatif ya.
Pak sutradara mungkin lebih tertanam jadi membuat ini lebih baik. Tapi dari unsur cerita ini membuat anak sekarang kan, anak muda kan bingung nih mau pilih yang mana nih. Nah itu adalah tantangan buat generasi sekarang ini yang apa yang dia kata hatinya harus dia pilih gitu lah. Semoga film ini menjadi dapat pesan moral yang positif, juga pesan budaya juga dapat. Betul, kata hati itu udah paling benar ya. Walaupun dilema ya, yang mana, tapi kata hati harus selalu diikuti. Nah kalau dari visi dari Josh Pictures sendiri di industri perfilman ini seperti apa ke depannya Pak? Ya, saya sendiri sebenarnya lebih menyukai film-film percintaan seperti film percintaan saya sebelumnya adalah tadi Dan Ratna waktu 2017, dan ke depan kita juga masih sejujurnya film ini kalau tadi dilihat ini akan ada lanjutannya gitu, dimana nanti Nilu yang nama Jepangnya Ichi Kairai akan ke Jepang, sudah ke Jepang, dan dia akan menjadi seorang seiyu terkenal di Jepang. Jadi untuk film ini sendiri kita akan segera menampilkan Made in Japan. Oh, nice. Hari ini kita dapat Bali, kemudian menjadi Made in Japan. Makin bingung kan Made mau milih siapa? Makin bingung. Di Bali aja dia dilema, ditambah lagi dibawa ke Jepang. Selamat. Ketemu cewek baru di Jepang. Selamat yang ada ya, hidup kamu makin pusing. Sing dadi gitu. Belum selesai, ada tantangan baru di Jepang. Oke, pertanyaannya untuk Mas DP Yudi, Bang aku panggilnya deh ya. Kalau kita nonton sendiri filmnya itu kan memang sangat indah, tapi again bittersweet, ada getir-getirnya gitu. Gimana sih caranya bisa menghadirkan suasana drama romantis, tapi tetap otentik terhadap budaya Bali itu sendiri? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Josh Pictures yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendirect film ini. Jadi tadi untuk mendapatkan suasana bittersweet itu saya lebih memberikan kebebasan kepada para pemain-pemain hebat kami ini, karena mereka menurut aku actingnya bagus. Jadi waktu kita bikin juga kita hanya nge-brief sedikit, lalu kita kasih naskah dan banyak improvisasi yang menurut aku akhirnya malah jadi membuat ini lebih bagus gitu. Terus untuk perpaduan dengan budaya Balinya, memang kita ingin mengangkat budaya Bali juga yang sangat kental dengan konsep mengangkat wayang Bali, yang itu sebenarnya juga orang kan banyak yang tahu kalau wayang tuh di Jawa gitu. Iya, Ternyata di Bali itu ada gitu. Mungkin tidak terlalu familiar kalau yang di Bali. Baik. Dan selain itu, karena kita juga pinginnya ini diterima oleh anak-anak Gen Z sekarang, jadi kami itu bikinnya tetap ada kebudayaan dan tetap ada nuansa Gen Z-nya sih. Nuansa kekiniannya gitu. Kekiniannya tetap ada. Tetap ada. Kalau boleh melanjutkan tadi pertanyaan saya kepada Mbak Malia, apakah tantangan dari produksi film ini sendiri? What are the challenges? Karena pasti ada. Tantangannya kita prep cuma sebulan. Baik. Terus dalam waktu prep sebulan itu teman-teman pemain ini ada yang mesti latihan bahasa Jepang. Iya. Ada yang mesti latihan bahasa Bali. Dialek Bali ya? Iya. Walaupun tadi di backstage rata-rata semua berdialek Bali dengan baik dan benar ya, kita kalau lagi prep juga ngomongnya Bali sama Jepang ya. Luar biasa. Oke, baik. Kemudian ada juga yang mesti kayak Fonji latihan nari gitu kan. Pak Sweet Ajalu mesti jadi dalang. Betul. Mas Ryan mesti bahasa Jepang dan ngelatih dan mesti bisa main wayang gitu. Ya, tapi alhamdulillah mereka menurut saya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Betul sekali. Jadi memang itu tantangannya ya untuk menghadirkan authenticity atau secara otentik. Dalam waktu yang cuma sebulan waktu itu kita prep. Dalam waktu yang cuma sebulan, a month prep, tapi hasilnya bisa kita lihat di Made in Bali. Alhamdulillah. Amin, luar biasa. Baik, berikutnya pertanyaan kepada Gus Teja. Pengsan dulu gitu.
Ya, sebelumnya aku mau terima kasih ya kepada semua teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Apa tadi pertanyaannya? Oke, nggak heran dilema ya. Oke, satu persatu. Baiknya memang dalam hidup kamu mesti satu persatu, tidak bisa langsung golongan 2 atau 3 ya. Oke, bagaimana proses pengembangan karakter dan riset sebagai ini aku lihatin dari seorang dalang wayang kulit. Ya, untuk proses pengembangan karakter memang jujur buat aku nggak mudah karena preparationnya itu cukup singkat. Tapi puji Tuhan dibantu dengan teman-teman dan juga kita ada reading sebelum mulai syuting biasa. Dibantu juga sama Mas JP, sama teman-teman cast yang lain juga kebetulan Bulan orang Bali asli. Jadi untuk aku belajar dialek Bali itu lebih mudah lagi karena aku sering ngobrol sama Bulan, sering belajar sama Bulan juga. Kemudian untuk pengembangan menjadi dalang itu, aku belajar dalang itu sebelum syuting itu cuma 3 hari, which is itu waktu yang sangat singkat. Tapi aku belajar langsung dari pemain dalang asli ya, Pak Wayan ya, Pak Wayan, maaf aku Pak Wayan ya. Jadi 3 hari aku hampir 3 hari full aku di sana untuk belajar megang wayang itu supaya nggak kaku, dan ada alat musik ketukannya itu kalau kalian sadar yang di kaki itu, yang untuk itu tuh nggak mudah sama sekali. Jadi ya aku latihan cukup keras sih untuk bisa bermain itu. Ya semoga semuanya bisa menikmati hasilnya. Amin. Oke, boleh diganti dulu sebentar mikrofonnya. Oke, nah apakah boleh dibilang proses belajar menjadi dalang itu adalah hal yang paling menantang dari keseluruhan proses pembuatan film ini, atau ada bagian lain yang lebih menantang? Bagian yang paling menantang menurutku dialek sih. Nah, karena mungkin kalau kita cuman dialek biasa itu akan ketahuan kalau. Jadi menurutku kalau itu harus menjadi bahasa yang menjadi milik aku gitu, nggak boleh aku buat dialeknya gitu. Jadi itu yang sangat sulit buat aku. Bahkan aku di Bali itu pun ngobrol sama teman-teman full pakai bahasa dialek Bali supaya melekat jadi orang Balinya. Supaya lebih melekat menjadi orang Balinya. Itu memang kalau kita lihat very fluent ya, maksudnya secara dialek Bali kamu tuh kalau orang nonton tuh oke, tadinya dipikir kamu adalah orang Bali. Dan tapi apakah memiliki fobia kalau naik kendaraan? Enggak sih, Enggak, justru ya? aku malah suka kendaraan. Fobia aku malah ketinggian, aku takut ketinggian. Jadi pada saat syuting, oh bukan, itu waktu masih kecil ya. Jadi fobianya ketinggian. Yeah. All good judulnya. Oke, kalau kamu sendiri seorang memandang arti cinta seperti apa sih? Dan kalau personal, ini secara personal, kalau dihadapkan pada pilihan seperti Made, what would you do? Kalau bisa 2 kenapa harus 1 ya? Ya, jawabannya langsung ya. Asik. Oke, bagus, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau bisa 2, gimana? Kalau bisa 2? Ya, kenapa harus milih 1? Iya, mau dibuat italic garis besar. Baiklah. Oke, next question kepada Bulan Sutena, silahkan. Hai. Halo Kak. Halo. Baik, kamu memerankan karakter Putu yang memang you are a Balinese girl dan memang lahir dan besar di Bali seperti kamu. Apakah perlu eksplorasi lebih pada saat memerankan seorang Putu? Dan di film Made in Bali ini kan memang film drama romance pertama kamu ya, drama romance pertama. Iya, gimana sih cara mengembangkan keaktoran kamu? Apakah memang lebih susah dari biasanya? Ada trik-trik tertentu? Silakan. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media. Jadi kebetulan Bulan ini orang Bali dan lahir di Bali, orang tua Bali, semuanya Bali. Jadi nggak banyak PR ya buat belajar dialek, terus gerak-gerik orang Bali gimana, terus
gimana sih orang Bali itu, jadi kayak udah bener jadi diri sendiri. Tapi yang perlu Bulan eksplorasi lagi itu karakternya si Putu ini yang sangat bertolak belakang sama Bulan. Di sini kan dia kayak dominan, terus ekspresif gitu, terus ada centil-centilnya. Tapi sedangkan Bulan mau ngomong aja susah gitu, harus nungguin orang dulu buat duluan aja deh gitu. Terus kayak mukanya datar-datar aja. Jadi itu sih yang pressure buat Bulan. Baik, dengar Bulan ngomong tuh kayak adem banget ya. Dari belakang sampai depan semuanya senyum gitu loh. Dia yang ngomong, kita yang senyum mendengarkannya. Berarti kan kalau dari tutur kata seorang Bulan, kita bisa melihat ya karakter aslinya Bulan seperti apa. Tapi di film ini, kamu tuh adalah seorang selebgram yang sangat ambisius masuk ke dunia film. Nah, inilah pengembangan yang sulit buat seorang Bulan. Iya. Oke, dan bagaimana cara tap in? Bagaimana cara kamu bisa mengeluarkan karakter tersebut? Bulan lihat dari kebetulan manajer aku orangnya mirip karakternya sama Putu. Oh gitu. Jadi aku mencontek dari manajer aku gimana. Terus aku juga suka nonton film yang seperti itu karakternya Putu. Terus aku suka browsing juga. Jadi dari melihat sekitar, mempelajari sekitar ya, jadi kamu bisa lebih mendapatkan karakter tersebut. Iya. Oke, berikutnya saya mau bertanya kepada Fonny Felicia yang memerankan karakter Niluh. Ini adalah keturunan dari keluarga berdarah Jepang dan Bali. Gimana cara seorang Fonny membaurkan kedua budaya tersebut sebagai bagian dari karakter kamu? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kepada semua teman media yang sudah datang dan semua pihak yang terlibat. Jadi iya betul, aku itu backgroundnya Jepang dan Bali. Ya. Waktu awal aku mungkin mengalami cukup kesulitan karena seperti yang tadi Pak JP bilang, preparation kita nggak cukup lama. Tapi dengan bantuan dari Pak Suzuki-san sebagai bapakku di film ini dan teman-teman cast, contohnya Bulan, jadi aku sangat terbantu sih dengan dari sisi belajar bahasa Jepangnya, terus dialek Balinya, ya begitu sih. Baik, ini pertanyaan satu sebelum kita maju ke next question. Kalau misalnya kamu adalah posisinya seperti Niluh, personally tinggalin Made atau tetap nunggu? Tadi Made jawabannya begitu, kamu nunggu? Aku cukup kaget sih. Cukup kaget ya? Aku kalau sebagai Niluh, aku kayaknya akan temukanlah titik-titik di bawah ini. Oke. Kalau sebagai Niluh, kalau sebagai Fonny? Aku sebagai sebagai aku. Titik-titik di bawah ini juga ya? Ya, aku bisa. Oh bisa? Bisa apa nih? Bisa mencoba. Oh bisa mencoba apa nih? Dengan sabar. Oh oke. Ya. Aku yang bingung. Baiklah, jadi bisa mencoba berjalan terus. Iya. Oh baik. Go with the flow. Ya. Good answer. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Genzo yaitu Victor Agustino. Bagaimana sih bisa mendapatkan karakter yang kuat karena munculnya very subtle tapi memberikan kejutan di akhir film? Thank you pertanyaannya, thank you semua yang udah datang sini. Well, sebenarnya lumayan susah ya memerankan seseorang yang bukan aku, karena itu kan orang Jepang ya. Ya. Sedangkan aku sendiri orang Jawa, jadi medok dan iya kan. Suzuki-san membantu aku banget sih, karena aku sekamar juga sama dia kebetulan, jadi aku ngeliatin dia cara ngomongnya, gerak-geriknya. Ya puji Tuhan lumayan bisa dan semoga mendeliver dengan baik. Gitu aja. Amin. Terdeliver dengan baik. You still the scene judulnya ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah untuk orang tua Niluh, yaitu Nobuyuki Suzuki atau Suzuki-san dan juga Trining Tias. Gimana caranya membangun karakter dan juga
bisa menjadi sesuatu yang sama-sama kita saksikan? Oh ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Bangkit karakter ya? Iya. Oh, ya. Saya sendiri punya anak berastanan. Ya. Jadi perasaan orang tua punya anak Jepang sama Indonesia itu jadi realita buat saya. Yes. Jadi tinggal kesulitannya saya kerjanya sebagai koki kan. Nah. Waktu itu dibantu juga sama Victor. Oh, saling membantu judulnya ya. Oh, Saling baik. membantu. Jadi yang close up tangan-tangannya bukan tangan saya. Oh gitu. Alright. Iya. Terus pas syuting juga teman-teman kita itu cukup kompak dan pas syuting juga nggak ada stres. Jadi menurut saya bangkit karakter itu ya karakter asli aja. Itu karakter Ya. asli. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kepada Training Cast juga mungkin cara membangkitkan karakternya, membangun chemistry-nya. Halo semua, sama seperti Suzuki, aku juga seorang ibu yang punya anak yang sudah besar-besar. Kendalanya hanya di masalah bahasa. Aku orang Jawa, harus belajar bahasa Bali, dialek Bali, dan bahasa Jepang. Tapi untung ada Suzuki dan ada Bulan dan teman-teman lain yang ikut membantu. Mudah-mudahan sama seperti Victor bisa terdeliver dengan baik dialek Bali dan bahasa Jepang di film ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi backstage dapat kok Jepangnya ya. Balinya dapat dialek Balinya. Oke, 2 pertanyaan lagi untuk Pak Jalu berperan menjadi maestro wayang kulit terkenal, anaknya direncanakan meneruskan profesi profesi ayahnya maksud saya. Ini bagaimana cara mengeksplor karakter, apalagi relasi ayah dan anak. Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada teman-teman media yang sudah hadir di sini. Untuk karakter Pak Ketut sendiri, saya dibantu oleh keluarga besar dari Sanggar Kita Mahardika di Bali, juga mentor saya Itadik Budi Setiawan, dan juga Pak Wayan Mahardika. Beliau-beliau ini ketika di Bali sangat-sangat sabar membantu saya untuk melatih wayang, melatih mantra wayangnya. Oke. Dalam waktu yang hanya 5 hari kalau nggak salah. Oke, baik. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali gitu, dapat memerankan Pak Ketut. You had great helps judulnya, you had great mentor. Dan Mbak Wina Marino, hai Mbak. Ibu dari berperan sebagai Ibu Swarma, pengembangan karakter apalagi melihat seorang anak yang mengingkari perjodohan orang tua sendiri. How do you see it? Terima kasih juga buat semua teman-teman media yang udah hadir di sini. Iya, saya di sini berperan sebagai Swarma. Swarma itu adalah ibunya Made, dan untuk pengembangan karakternya memang kita cuma dikasih waktu minim sekali, cuma beberapa hari, dan harus belajar bahasa Bali dan harus marah-marah juga di situ. Tapi ya kita dibantu sama teman-teman, sama Bulan juga tanya-tanya juga, dan teman-teman di Bali juga. Yes. Itu semoga bisa diterima. Semua diterjemahkan dengan baik di film Made in Bali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari film drama romance Made in Bali. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman media